Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pagi hari ini saya mau siapkan sayur buat sarapan ya. Ini ada kangkung teman-teman. Ya, ini tidak apa-apa ya kelihatan kurus-kurus atau tidak terlalu subur gitu ya kangkungnya. Tidak apa-apa ya teman-teman. Ini kemarin aku dikasih sama kakak ipar ya. Terima kasih ya kakak ipar yang baik hati. Nah, ini aku nanti mau masak tumis ya teman-teman. Tuh hijau, masih seger ya teman-teman. Ya, intinya yang kita makan yang baik, yang kita dapatkan dengan yang baik, yang halal ya teman-teman. Nah, teman-teman, aku sedikit mau cerita ya di vlogku kali ini. Nah, kemarin aku sedikit cerita ya. Aku dapatkan ini tempat aku naruh sayur ini aku dapat kemarin ya di tukang rongsokan ya. Ada bapak-bapak yang kesini ke rumah yang tempat saya menukar, ada payungku yang rusak ya. Ternyata payung yang rusak bisa ditukar juga pakai baskom kayak ini ya teman-teman. Ini enak kita pakai naruh sayur ya teman-teman. Agak besar ini. Nah, ada juga warnanya yang ini ya. Nah, ini saya dapat dua. Yang abunya yang agak besar aku dapat dua kemarin. Nah, tapi bukan tentang baskomnya yang saya mau ceritakan teman-teman, tapi tentang cerita yang luar biasa dari tukang rongsokan itu. Dia katanya tetap berusaha setiap harinya. Katanya dia jual di tukang rongsokan itu sudah bertahun-tahun tetap istiqomah mengerjakan pekerjaannya, tidak mengeluh sedikit pun katanya. Beliau dari tahun 1998 beliau sudah keluar mencari rongsokan waktu beliau masih remaja, katanya sudah mulai untuk nyari-nyari rongsokan kayak gitu. Dan beliau sekarang anaknya sudah 3, walaupun sudah tua tapi beliau tetap mengerjakan pekerjaannya dengan sepenuh hati ya. Walaupun katanya di perjuangan cari rongsokannya banyak juga proses-proses yang misalkan banyak orang yang menilai pekerjaannya tidak baik, kayak pegang sesuatu yang kotor atau dipandang remeh sama orang. Tapi beliau katanya selalu tetap istiqomah setiap harinya sampai saat ini. Beliau kemarin saya ketemu ini, saya nuker juga sama beliau. Beliau sangat bersyukur masih dikasih hidup dan tetap berjuang untuk keluarganya, tetap semangat untuk keluarganya, tetap sayang sama keluarganya. Dan dari sanalah teman-teman, kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai kreator pemula ya di Facebook ataupun di YouTube ya, kita tidak pernah tahu ya yang namanya rezeki kita, apalagi dari bapak-bapak rongsokan itu ya. Beliau bercerita banyak. Beliau setelah terjun di pekerjaannya, walaupun jual rongsokan dipandang sebelah mata sama orang, tapi beliau katanya bisa menyekolahkan anak-anaknya, beliau bisa beli motor, beliau bisa beli tanah. Nah, itulah teman-teman ya, yang namanya rezeki itu bukan tentang banyaknya tapi tentang berkahnya ya teman-teman. Jangan pernah kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan masalah dunia kita lihat orang yang di bawah kita ya, dan masalah akhirat kita lihat orang yang lebih jauh tebal keimanannya ke kita lihat para ulama-ulama kita ya teman-teman. Dan kita sebagai kreator pemula juga, jangan kita patah semangat untuk belajar, karena tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mari kita sama-sama belajar supaya bagaimana caranya kita bisa menghasilkan cuan walaupun kita dari dalam rumah. Kita buat video-video pendek, atau misalkan dipandang remeh sama orang, dipandang tidak sedap dilihat, tapi tidak apa-apa ya. Walaupun kayak saya buat konten ini cuman kangkung aja, masak kangkung, tidak apa-apa ya teman-teman. Intinya yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga kita ya. Semoga teman-teman yang belum monet dimudahkan untuk monet. Mari kita belajar bagaimana caranya monet. Apakah beli jam tayang atau nunggu jam tayangnya. Boleh saja ya kita beli di Shopee ya teman-teman. Jam tayangnya bisa kita beli di Shopee teman-teman ya. Yang tidak mau ribet silahkan beli saja ya teman-teman. Dan membuat kita konten pemula, kita butuh teman untuk belajar, tidak bisa kita sendiri-sendiri. Walaupun ternyata teman kita yang jauh-jauh, ternyata mereka bisa berbagi dengan kita. Ternyata teman kita yang jauh itu yang dekat di hati kita teman-teman ya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah membantu saya, membantu bagaimana caranya saya mengembangkan Facebook saya sehingga bisa monet, sehingga sekarang bisa menghasilkan uang. Dan semoga kita intinya tetap semangat untuk belajar, tetap istiqomah. Jangan kita pandang pekerjaan orang itu remeh ataupun apalah itu. Intinya kita belajar, kita ada niat untuk belajar, kita niatnya semuanya kita kerjakan karena Allah, bukan karena kita mau dilihat-lihat sama orang ataupun apa. Karena kita dalam hidup itu terkadang kita kerjakan sesuatu yang baik saja, terkadang ada yang melihat
kita tidak baik, ya. Kita mengerjakan yang tidak baik kadang dinilai baik sama orang ya. Pintar-pintarlah kita menilai seseorang teman-teman, dan ingat di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan ya teman-teman. Dan bagi yang belum monet silakan pelajari bagaimana caranya monet supaya bisa sama-sama menghasilkan uang ya, karena $1 itu harganya kalau uang kita itu 15.000 teman-teman, luar biasa banyak ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya ceritakan hari ini. Kita tetap istiqomah, tetap konsisten buat konten. Semoga konten yang saya buat, konten yang kita buat menarik ditonton orang ya, biar jangkauan kita banyak sampai ke luar negeri sana ya. Semoga kita selalu saling support teman-teman ya. Terima kasih yang sudah support saya, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga apa yang kalian sudah lakukan untuk membantu orang, semoga tentunya bisa dibalas sama Yang Maha Kuasa. Semoga kalian diberi kemudahan, diberi kesehatan, dan semoga apa yang kita inginkan, cita-citakan semoga tercapai ya. Terima kasih. Wassalam.